Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan Deviana Aprilia, Fathia Fitriani, dan Nurul Fadilah dari Politeknik Kesehatan Tasikmalaya, Wilayah Cirebon, Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Akan menyampaikan materi yang berjudul meningkatkan keterampilan berbahasa produktif, berbicara, dan menulis. Saya, Deviana Aprilia, akan menjelaskan poin pertama, yaitu keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan berbicara, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu yang pertama, interaktif, yang kedua, semi-interaktif, yang ketiga, non-interaktif. Keterampilan yang harus dimiliki dalam berbicara. Yang pertama, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya. Yang kedua, menggunakan tekanan dan nada serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. Yang ketiga, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Yang keempat, menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai terhadap situasi komunikasi. Yang kelima, berupaya agar kalimat-kalimat utama jelas bagi pendengar. Yang keenam, berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide utama. Yang ketujuh, berupaya agar wacana berpautan secara selaras sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Aspek-aspek yang dinilai pada kegiatan berbicara terdiri atas aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Aspek kebahasaan terdiri atas ucapan atau lafal, intonasi, nada dan irama, kosakata atau ungkapan, variasi kalimat atau struktur kalimat. Aspek non-kebahasaan terdiri atas kelancaran, penguasaan materi, keberanian, keramahan, ketertiban, semangat, dan sikap. Saya, Fathia Fitriani, akan menjelaskan poin kedua, yaitu keterampilan menulis. Apa itu keterampilan menulis? Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Keterampilan yang diperlukan dalam menulis. Yang pertama, menggunakan ortografi dengan benar, termasuk penggunaan ejaan. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Yang ketiga, menggunakan bentuk kata dengan benar. Yang keempat, mengurutkan kata-kata dengan benar. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Yang keenam, memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju. Yang ketujuh, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Yang kedelapan,
mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren, sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan. Yang kesembilan, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca sasaran mengenai subjek yang ditulis dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan menulis terdiri atas aspek kebahasaan dan aspek penampilan dan sikap. Aspek kebahasaan terdiri dari isi, penalaran, ketepatan dan kesesuaian, teknik penyajian, gaya penyajian dan bahasa, keterbacaan atau kejelasan ejaan dan tanda baca, pilihan kata. Aspek penampilan dan sikap terdiri dari kesungguhan, memikat pembaca, hati-hati, teliti, bijaksana, berani, dan percaya diri. Saya Nurul Fadila akan menjelaskan poin ketiga, yaitu hubungan antara berbicara dengan menulis. Bagaimana hubungan antara berbicara dengan menulis? Hubungan antara berbicara dan menulis. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara juga merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis juga merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat tidak langsung. Hubungan berbicara dengan menulis yaitu: yang pertama, keduanya merupakan alat untuk mengekspresikan makna. Yang kedua, ujaran merupakan dasar bagi ekspresi tulis. Yang ketiga, diskusi dapat dilakukan sebelum seseorang menulis tentang topik yang belum dikuasainya. Yang keempat, ekspresi tulis lebih terstruktur, tetap, dan jelas dibandingkan dengan ekspresi lisan. Yang kelima, membuat catatan dan bagan atau kerangka ide yang akan disampaikan dalam suatu pembicaraan akan membantu seseorang dalam mengutarakan idenya kepada pendengar. Cara meningkatkan keterampilan berbicara. 1. Mencoba membiasakan diri untuk selalu berkomunikasi dengan orang di sekitar kita. 2. Berpartisipasi dan aktif dalam berorganisasi. 3. Lakukan penyelesaian masalah dengan cara berdiskusi. 4. Tingkatkan rasa percaya diri. 5. Biasakan untuk berbicara di depan umum, walau dengan sedikit kalimat. 6. Berkumpul dengan orang-orang yang berwawasan lebih baik dari kita. 7. Buku dan pengalaman adalah sumber dari ucapan yang akan dibicarakan. 8. Lakukan terapi maupun meditasi yang bisa membantu kita dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Cara meningkatkan keterampilan menulis. 1. Disiplin menulis. 2. Membaca dengan teratur. 3. Belajar menulis sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 4. Lakukan evaluasi setiap selesai menulis. 5. Meminta saran dan kritik kepada pembaca. 6. Bergabung dengan forum atau grup menulis. 7. Menggunakan kalimat aktif. 8. Ikut kelas menulis. 9. Mengembangkan gaya bahasa. Dan 10. Menggunakan kalimat kompleks. Kesimpulan: berbahasa dalam berbicara dan menulis merupakan jenis keterampilan berbahasa yang produktif. Jika berbicara menggunakan ragam lisan, sedangkan menulis menggunakan ragam tulis. Masing-masing mempunyai aspek dan cara meningkatkan agar kita dalam berbicara dan menulis bisa dengan baik, jelas, benar, dan tepat pada penggunaannya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.